Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kita masih berbincang berkenaan dengan Imam Mahdi, yaitu berkenaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkabarkan Islam akan jaya dan bersatu kembali di bawah pimpinan Imam Mahdi. Kita memahami bahwa umat Islam telah mengalami kejayaan di zamannya pada masa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khalifatul Rashidah. Umat Islam pada saat itu sangat kuat dan persatuan serta kesatuan umat Islam sangat kokoh. Hal ini dikarenakan umat Islam masih ada di bawah langsung pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khalifah Rasyidin. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khalifah beliau telah tiada, umat Islam semakin kacau dan terpecah belah serta tidak ada persatuan dan kesatuan lagi. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi seorang pemimpin, seorang khalifah yang memimpin umat Islam, dan hal kemerosotan umat Islam tersebut pada zamannya memang juga telah dikabarkan dan dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat Islam akan meninggalkan ajarannya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, demikianlah umat Islam tidak mengamalkan lagi ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Islam bagi mereka hanya tinggal sekedar namanya saja. Bahkan ulama-ulama umat Islam digambarkan menjadi orang yang serendah-rendah dalam akhlak. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yakni seperti diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW ada bersabda dalam hadis Miskat halaman 38, yang artinya adalah tidak lama lagi manusia akan mengalami satu zaman yang pada waktu itu Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran Karim hanya tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid-masjid sangat diramaikan orang-orang, akan tetapi sunyi daripada petunjuk. Ulama-ulama adalah sejahat-jahat orang yang ada di bawah kolong langit ini, karena dari mereka itulah keluar fitnah-fitnah yang akan kembali kepada mereka. Begitu juga di dalam hadis lain Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya adalah akan datang suatu zaman kemelut yang syarat dengan kerisauan dan kekalutan. Lalu orang-orang akan mendatangi ulama-ulama mereka untuk meminta petunjuk, padahal mereka tak ubahnya seperti monyet-monyet dan babi-babi. Dalam Kanzul Umal jilid ke-7 halaman 190. Begitu juga di dalam riwayat lain dikatakan yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasannya Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia, tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila sudah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpin. Apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Terdapat di dalam hadis Muslim, yang akhirnya umat Islam akan kembali mengikuti jejak orang-orang sebelum Islam. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, yang artinya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal,
sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Pada saat itu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksudkan?" Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Muslim. Jadi para pendengar Pelita Ilahi, walaupun seperti itu, semua itu tidak akan lama, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkabarkan Islam akan jaya dan bersatu kembali di bawah pimpinan Imam Mahdi. Semoga kerinduan ini dapat segera terwujud dan kita dapat bergabung ke dalam panji-panji Imam Mahdi di akhir zaman ini. Amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.